البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Buyu di bab At-Tafriz wal Hajri. Ya, bab tentang At-Tafriz yaitu bangkrut. Tentang masalah seseorang yang bangkrut atau perusahaan yang bangkrut, bagaimana hukum-hukumnya. Wal hajri, ini menghalangi untuk mempergunakan uang yang dimiliki atau semisalnya, atau istilah kita mungkin untuk disita dan semisalnya. Pada pertemuan telah lewat bahwa seorang yang dia itu mempunyai hutang, kemudian tidak punya sesuatu yang dia membayarnya, maka untuk apa? Untuk diambil yang dia miliki. Ada rumah yang dia tinggal, rumah yang sederhana yang dia butuhkan, maka tidak boleh untuk kemudian diambil. Demikian yang telah lewat bahasanya. Berikutnya hadis nomor 856. Wa ibni Ka'ab bin Malik an abihi, dari anaknya Ka'ab bin Malik, dari bapaknya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan bahwa mursal. Dan Ibnu Hajar seakan-akan beliau mengisyaratkannya. Kenapa mursal? Disebutkan bahwa Hisham ya menyelisihi rawi yang lain. Bisa mengambil dari Ma'mar, maka menyelisihi rawi yang lain. Seperti disebutkan di sini ya, Abdul Razak, demikian juga Ibnu Mubarak menyebutkan dengan mursal, tidak menyebutkan bapaknya. Jadi yakni Ibnu Ka'ab bin Malik dari Nabi SAW, tidak disebutkan Ka'ab bin Malik. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hadi, demikian juga Abdul Haq, demikian juga yang lain. Di sini mursal dhaif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'ad malahu, menghalangi, membatasi atas Mu'ad hartanya. Yakni Mu'ad tidak boleh, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu tidak boleh untuk mempergunakan hartanya lagi, disita. Wa ba'ahu, dan menjualnya. Ya, jadi Nabi SAW menjualnya. Fi dainin, di hutang kana alaih, yang dia miliki. Yani Nabi SAW beliau menghalangi Mu'ad bin Jabal untuk mempergunakan hartanya. Ya. Kemudian apa digunakan hartanya itu untuk membayar hutang. Rawi Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa sahahu al-Hakim, saya oleh Hakim, wa kharajahu Abu Dawud mursalan. Imam Abu Dawud mengeluarkannya dalam keadaan mursal, wa rujiha, dan merujihkan itu dalam mursal. Dan itu benar, mursal dhaif. Maka di sini ada pembahasan fihi al-hajar 'alal muflis. Maka di sini ada hajar, menghalangi orang yang bangkrut itu untuk mempergunakan harta yang dia miliki. Sudah, tidak boleh kamu gunakan lagi. Mana disita untuk bayar hutang. Itu. Walaupun di sini dhaif. Tapi Imam Syaukani, sebenarnya oleh Syekh Muhammad Nizam di sini, ucapan Imam Syaukani tentang masalah ini, tentang hadis ini dhaif, tetapi apa? Tetapi syariat menyebutkan demikian. Wa ya katsiratun jiddan, itu banyak sekali di kitab was sunnah, dalam Al-Qur'an dan sunnah. Untuk kemudian apa? Tidak boleh dolim, ya. Wa yatughni anil istidlal. Lebih cukup daripada menggunakan hadis tadi. Ya, karena tidak boleh seorang untuk dolim. Wala hukam asyar al-qadirin ala raf'i dhulumat. Para hakim, ya, hakim-hakim syariat yang mampu untuk mengangkat keterimaan ini, karena harus dibayar. Ya. Hadisnya itu memang, tapi pelaksanaannya demikian. Hakim untuk kemudian menghalangi dia. Demikian. Kalau tidak nanti ya tidak dibayar hutang, ya kan kasihan orang yang memberikan hutang. Kemudian berikutnya hadis nomor 857. Ini pembahasan tentang siapa yang dia itu sudah balik. Ya, dari si mana. Demikian juga tentang orang yang sudah bisa mempergunakan harta yang dia miliki. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau beliau mengatakan, "Uritu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mahud, aku
ya menampilkan diriku, yakni aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Uhud, di perang Uhud untuk ikut perang, ya. Wa ana ibnu arba asyarah, dan aku umurnya masih 14 tahun, ya, sanatan 14 tahun. Falam yujizni, Nabi tidak memperbolehkan aku, masih kecil, masih 14 tahun. Ya, ini pembahasan tentang sudah balik atau belum. Wa uritu alaihi, dan aku menampakkan diriku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan diriku kepada Nabi yaumul Khandaq, ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Wa ana ibnu khamsa asyara sana, dan aku umurnya 15 tahun. Fa ajazani, kemudian Nabi memperbolehkan aku. Muttafaqun alaih. Jadi, sebagian berpendapat inilah umur yang kira-kira seorang itu balik, 15 tahun, 14 tahun belum. Wa fi riwayat lil Baihaqi, dalam riwayat Imam Baihaqi ini seakan-akan menghukumi, ya. Falam yujizni walam yarani balagtu. Ya, Nabi tidak memperbolehkan aku dan Nabi tidak menganggap aku balik. Ini ketika apa? Ketika perang Uhud. Wasahu Ibnu Huzaimah, disahkan oleh Ibnu Huzaimah. Tapi riwayat ini adalah dhaif. Ya, tambahan ini tadi, yakni mengatakan bahwa umur segitu itu belum balik. Seakan-akan ini kan menghukumi bahwa umur 14 itu belum balik, 15 sudah balik, kan gitu. Ya, ini adalah dhaif. Walaupun itu bisa menjadi kira-kira kita. Kira-kira anak itu kalau umurnya 15 tahun itu sudah balik, kalau 14 tahun belum. Sebagai pendekatan. Lafaz yang tadi riwayat Ibnu Huzaimah yang saya oleh Ibnu Huzaimah ini, ya, riwayat Imam Baihaqi ini dhaif. Karena Ibnu Juraid menyelisihi, dia menyelisihi rawi-rawi yang lain seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abu Usamah, Abdullah bin Numair, Ibnu Idris, Thawri bin Uyainah, Abdurrahim bin Sulaiman, Abdul Wahab, Abu Muawiyah dan sebagainya ini. Bisa dikatakan sebagai syadz. Demikian. Benar, hadis nomor 858. Wan Atiyah Al-Quradi, dari sahabat Atiyah Al-Quradi. Quradi nisbah kepada Bani Quraidah, suku yang ada di sana, ya, sekitar Madinah. Qala beliau mengatakan, hadis ini adalah sahih. Uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Quraidah. Kami ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Quraidah. Ketika Nabi menyerang Bani Quraidah, kalah Bani Quraidah, maka ditawan. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Maka bagaimana hukumnya? Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz memberikan hukum padanya, yang Nabi kemudian mengambil hukum dia ini karena diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Untuk apa? Yang sudah balik dibunuh, yang belum dibiarkan. Maka Atiyah ini termasuk dari tawanan itu dan ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pada hari Quraidah, perang Quraidah ini. Dan Sa'ad bin Mu'adz kemudian meninggal beliau sampai ars itu bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Masyaallah. Fakana man ambata qutila. Dan adalah yang dia itu ambata. Ambata itu tumbuh apa? Tumbuh bulu kemaluannya. Berarti bagaimana? Dibuka celananya semua. Yang umur mungkin 10 sampai 17 kan belum ketahuan sudah balik atau belum. Celananya mungkin dibuka atau bagaimana? Yang tampak di situ apa? Sudah mulai tumbuh bulu kemaluannya, ini tuh laki-laki, qutila, dibunuh. Ini karena apa? Karena darurat. Karena ada keperluan. Ya, demikian. Wa man lam yumbit khuliya sabiluhu. Barang siapa yang belum tumbuh dibiarkan jalannya, tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Salah satu jalannya cuma dibuka, kan? Demikian celananya. Fa kuntu fi man lam yumbit, dan aku termasuk orang-orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Fa khuliya sabili. Maka diberikan bagiku jalannya, dan beliau kemudian masuk Islam. Rawal Arba'ah diriwayatkan oleh yang 4. Ini Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah di dalam sahih ini. Wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkan. Maka dari sini, ya, ini berkaitan dengan masalah bangkrut, demikian juga menghalangi harta. Ya, ini berkaitan dengan boleh enggak seorang itu pergunakan harta anak kecil dan sebagainya. Maka di sini dibahas al-hajar ala sobi. Anak yang kecil itu tidak boleh untuk mempergunakan harta, uang untuk membeli harta yang atau barang-barang yang mahal. Ya, jelas. Itu. Semoga dalam surat An-Nisa, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan berikan kepada sufaha, safi, anak kecil belum balik, harta-harta mereka yang Allah jadikan kalian itu mengurusinya. Itu dalil anak kecil jangan dikasih uang yang banyak. Ya, 1 juta suruh
dia beli jajan, maka ini tidak boleh. Kemudian kapan harta itu diberikan? Kalau dia sudah rusyud, dia sudah punya pikiran, sudah dolor, sudah pandai mempergunakan harta. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wabtal yatama hatta idza balagu nikah, dan cobalah anak yatim itu sampai ketika dia itu balik mampu untuk nikah. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kalian menganggap dia itu sudah rusyud, sudah mendapatkan, sudah rasyid, sudah terbimbing, bisa mempergunakan harta, fatfa'u ilaihim amwalahum, berikan kepada dia itu hartanya. Ini. Jadi bukan sekedar balik dan bisa mempergunakan harta untuk anak yatim. Boleh diserahkan kepada dia. Ini harta bapakmu atau keluargamu, milikmu, dia sudah bisa berpikir, di atasnya balik diberikan. Kemudian disebutkan, apakah harus dengan hukum hakim? Hakim itu hanya menguatkan saja. Apakah anak yatim laki-laki dan perempuan sama? Sama, perempuan dan laki-laki. Kemudian bagaimana buluk itu diketahui? Perempuan dengan haid, jelas. Ya, laki-laki dengan tadi, dengan tumbuhnya bulu kemaluan dan semisalnya. Apakah ada umur tertentu? Hadis tadi, ya, tidak ada hukum umur tertentu, 14, 15, tapi itu bisa menjadi pendekatan. Kemudian, apakah maksud rasyid? Kalau dia sudah rasyid, sudah bisa, yakni berpikir, bagaimana itu dia tinjauannya? Tinjauannya adalah dia pandai menggunakan harta, tidak boros dan sebagainya. Bagaimana mengetahuinya? Ya, dengan kebiasaan masyarakat atau mungkin dites dan sebagainya. Bagaimana orang gila? Demikian juga. Ya, kalau dia tidak bisa mempergunakan uang dengan bagus, tidak boleh. Demikian juga orang yang dungu, ya, dan semisalnya. Kemudian bagaimana kalau orang yang disakih, orang yang akalnya belum yakni bisa mempergunakan harta dengan benar, dia mengaku melakukan kejahatan, diterima ucapan dia kalau dia sadar. Apakah ya orang-orang ini tadi itu kalau melakukan tolak itu diterima? Iya, kalau dia mentolak, ya sudah, mentolak istrinya mamanya, maka terjatuh. Bagaimana kalau pernikahan budak? Tidak bisa. Apakah boleh dia nikah? Boleh. Demikian juga kalau dia menetapkan punya hutang dan sebagainya, maka ucapannya adalah diambil. Boleh enggak yang mengurusi yatim itu mengambil harta anak yatim? Dijawab, kalau dia kaya tidak boleh. Kalau dia miskin, maka mengambil dengan ma'ruf, dengan kebiasaan yang sepantasnya, karena dia mengurusi dan sebagainya. Al-amal bi mali yatim, mempergunakan harta anak yatim untuk tijarah, untuk jual beli. Boleh tidak? Jawabannya, kalau yakin itu untung maka boleh. Karena kalau tidak, hartanya itu setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Makanya dia punya 45 juta. Setiap tahun kurang 1 juta, jadi 44. Tahun berikutnya kurang lagi, tinggal 43. Tahun berikutnya tinggal lama-lama, ketika mungkin sampai 39 baru nggak diambil karena belum disol. Jadi boleh untuk dipergunakan supaya tidak dimakan oleh zakat, demikian disebutkan. Dengan syarat yang tadi. Berikutnya hadis nomor 859. Wan Amr bin Shu'aib an Abi, dari Amr bin Shu'aib. An Abi, dari bapaknya Shu'aib bin Muhammad. An jaddihi, dari kakeknya. Yang rajih adalah Abdullah bin Amr bin As. Sehingga sanadnya ini adalah sanad yang hasan. Karena Amr bin Shu'aib disebutkan hasanul hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hasan. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la yajuzu limra'atin atiyatun ila bi'idni zawjiha, tidak boleh seorang perempuan, seorang istri memberikan atiyah, pemberian, kecuali dengan izin suaminya. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, kalau ini tadi tidak boleh perempuan memberikan pemberian kecuali dengan izin suaminya. Bagaimana kalau uangnya istri? Sebutkan Wafilah pada lafaz yang lain, la yajuz lil mar'ati, tidak boleh seorang perempuan amrun, perkara, fi maliha, di harta, ini harta istri. Ya. Tidak boleh seorang perempuan di harta yang dia miliki ini mempergunakan, ya, hartanya itu idza malaka zawjuha ismataha. Apabila
suaminya itu memiliki perlindungannya, yakni masih menjadi istrinya. Dohirnya adalah bahwa seorang istri tidak boleh mempergunakan harta yang dia miliki sendiri, ya, kecuali dengan apa? Izin dari suaminya. Ini padahal harta dari istrinya sendiri. Dan dari sini tadi Hasan. Nanti akan dikirim kepada mana yang disebutkan. Rawi Ahmad wa Ashabu Sunan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabu Sunan. Illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Berarti Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Wa sahahu Al-Hakim, disebutkan oleh Al-Hakim. Hadis sahih. Lalu bagaimana ini? Apakah seorang perempuan memiliki harta berarti tidak boleh mempergunakan harta yang dia miliki sendiri? Dengan hadis yang tadi kita sebut Hasan. Oleh karena itu terjadi perselisihan para ulama. Jawabannya simpulan adalah boleh. Lalu bagaimana hadis ini tadi? Ini hanya bimbingan, ya. Perbuatan ihsan, mahmul ala babi ihsan, ihsanil usrah. Dikirim kepada baiknya pergaulan suami istri. Karena situ ada hadis yang banyak, hadis Bukhari dan Muslim, ya. Hadis Maimunah radhiyallahu anha a'taqat walidataha, dia memerdekakan walidahnya, budaknya. Ini berarti boleh seorang istri mempergunakan harta dia sendiri, terserah dia mau gunakan. Lalu hadis tadi Abdullah bin Amr bin As dikirim kepada apa? Bagusnya ya izin kepada suami. Ngomong dulu kepada suaminya, dia memang punya uang banyak, ya. Bukan kemudian asal-asal dia memberi, kadang-kadang ada perasaan dari suaminya, ya, demikian. Jadi hadis tadi dikirim kepada bentuk ihsan saja. Demikian juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id, Jabir dan sebagainya, hadis terkenal. Nabi SAW beliau hasan nisa ala sedekah. Nabi menganjurkan perempuan untuk bersedekah ketika hari Id. Maka perempuan-perempuan bersedekah dari khawatimihinna, dari apa? Cincin-cincinnya, gelang-gelangnya. Itu kan tidak izin kepada suami, langsung diserahkan, kan itu. Demikian. Kesimpulannya boleh. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.